Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Pada saat ini kita bersama-sama akan membangun ibadah keluarga, dan saat ini ibadah keluarga diterima oleh Bapak Yeswadi, kelompok Kolose. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Kita bersama-sama akan mengakui di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh yang demikian. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga pada saat ini bersama-sama akan kami bangun di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia, anugerah, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kiranya turun menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita bersama-sama akan mengangkat satu pujian dari KPJ nomor 5. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Pelayan Sang Pemarto, Yesus Kristus kang dados panutan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu marilah kita bersama-sama kita satukan hati kita, bersama-sama kita datang menghadap kehadirat Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga yang mulia, Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang amat baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat serta penebus dosa kami. Pada saat ini bersama-sama kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Tentunya kami boleh bersyukur atas cinta kasih Tuhan, atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan nyata ketika kami bersama-sama menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Sungguh Tuhan senantiasa memberkati kami, Tuhan menuntun, melindungi, dan menyertai kami. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID, melalui cinta kasih Tuhan kami boleh bersama-sama membangun ibadah keluarga di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami serahkan jalannya peribadatan kami dari awal hingga akhir. Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuhan, tentunya kami juga menyadari akan kekurangan, akan keterbatasan kami, banyak dosa dan salah kami. Oleh karena itu semuanya kami serahkan kepadamu pada saat ini. Kami memohon Tuhan berkenan mengampuni kami. Bapa, di tengah-tengah peribadatan kami tentunya kami juga rindu ketika kami mendengar sabda Tuhan. Untuk itu kami bersama-sama akan membuka, membaca, dan sekaligus kami akan menggumuli merenungkan sabda firman-Mu. Oleh karena itu terangi hati, pikiran setiap kami, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita gumuli pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 13. Injil Yohanes 13 akan saya bacakan ayat 31 sampai dengan 35 yang demikian bunyinya. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya
dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Tentunya yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia kita mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih kalau itu dilakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji, memuliakan namanya dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 192. Kita pujikan bait yang pertama saja. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk nats yang akan kita gumuli pada saat ini akan saya baca ulang ayat yang ke-34 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita mendengar sebuah pertanyaan bahwa apa bedanya perintah dengan undangan? Pastilah kita akan senantiasa segera menjawab bahwa itu tentu ada bedanya. Kalau undangan misalnya, tentunya jika undangan kita mempunyai sebuah pilihan untuk menerima undangan itu atau mungkin menolak, atau kita punya pilihan untuk hadir atau kita tidak menghadiri undangan itu. Terlebih pada saat ini dalam suasana COVID-19, tentu itu menjadikan banyak pertimbangan ketika kita mendapatkan sebuah undangan, sehingga kita bisa memilih salah satu hadir atau tidak. Ibu Bapak dan Saudara dikasihi Tuhan, tetapi kalau perintah, misalnya kita diperintah oleh atasan kita, atau mungkin kita diperintah oleh pihak yang berwenang untuk melaksanakan tugas itu, atau mungkin kita diperintah oleh orang tua, pasti kita tidak akan bisa untuk mengelak. Suatu yang harus kita kerjakan, suka maupun tidak suka, senang maupun tidak senang,
setuju ataupun tidak setuju, kalau itu perintah pasti itu tentu harus dikerjakannya. Karena apa? Karena kalau tidak dikerjakan, kalau kita abai, kalau kita membantah misalnya dan tidak taat, pasti ada konsekuensi yang kita terima. Pasti mungkin ada sebuah hukuman atau mungkin sebuah teguran baik lisan, tertulis dan sebagainya dan sebagainya. Ibu, bapak dan saudara dikasih Tuhan, demikian juga kita sebagai umat percaya ini, sebagai murid Yesus, Tuhan sudah banyak memberikan tugas atau memberikan perintah kepada kita sekalian yang harus kita kerjakan. Salah satu perintah yang penting sebagaimana di dalam bacaan kita tadi, yaitu saling mengasihi. Sesuatu ungkapan atau kata yang mudah diucapkan, kata yang sangat indah kita dengar, saling mengasihi. Tetapi tentunya pada prakteknya ini tidak mudah. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi paling tidak harus memakai standar kasih atau mengasihi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu dan saudara kasih Tuhan, dan kasih ini tentu harus memiliki sebuah ketahanan, mempunyai sebuah konsisten yang kuat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena biasanya kebanyakan ini kasih itu mudah luntur. Kasih ini mudah tergerus oleh hal-hal yang mungkin ketika kita dikhianati. Kasih akan luntur ketika kita dikecewakan, ketika kita dibenci, ketika disakiti. Dan itulah yang menjadikan sering kasih, mengasihi itu akan luntur dan bahkan akan ada krisis kasih. Bapak, Ibu dan saudara dikasih Tuhan, nah disinilah Tuhan telah memberikan sebuah teladan. Bagaimana kasihnya supaya tidak goyah. Bagaimana kasihnya mempunyai sebuah ketahanan yang kuat. Tuhan Yesus tahu bahwa pada saatnya nanti akan dikhianati oleh Yudas misalnya. Tuhan sangat maha tahu ketika nanti pada saatnya akan diingkari oleh Petrus misalnya. Dan pada saatnya nanti Tuhan juga tahu bahwa Tuhan akan ditinggalkan oleh para murid yang dikasihinya. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, justru dalam situasi seperti itulah Tuhan Yesus telah memberikan suatu pesan, memerintahkan kepada para murid, yaitu memberi perintah baru. Memberi perintah baru. Dan ini mempunyai sebuah kekuatan yang baru, kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Perintah baru artinya itu tidak layu atau tidak luntur, tapi segar. Perintah baru senantiasa setiap saat terus menerus segar. Walaupun disakiti, walaupun dikhianati, walaupun dikecewakan, walaupun dibenci, justru Tuhan bertahan. Tuhan mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mengasihi para murid-muridnya itu. Kasih Tuhan tidak mampu dibendung. Kasih Tuhan tidak mampu dihalangi oleh hal-hal semacam itu. Ibu, bapak dan saudara dikasih Tuhan, dan kasih itu tentunya juga harus dipraktekkan. Tidak hanya sekedar teori. Harus dipraktekkan. Tidak hanya dibicarakan kasih, mengasihi,
tetapi harus menjadi gaya hidup. Harus menjadi gaya hidup sehingga kasih itu menjadikan ciri khas bagi kita sebagai milik Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan seperti ayat yang 34 tadi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan Yesus memberikan perintah mengasihi. Tidak hanya ngomong, tidak hanya berbicara, tidak hanya memerintah, tetapi dia telah melakukan kasih itu, memberikan teladan tentang kasih itu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, tadi sudah saya sampaikan bahwa standar kasih yang harus kita lakukan tentunya standar kasih agape. Standar agape yang artinya rela untuk berkorban. Rela berkorban dan tidak ada pamrih. Dan itu terus-menerus mempunyai ketahanan yang luar biasa. Kasih agape bukan kasih yang karena atau sebab. Karena saya mengasihi karena orang itu baik dengan saya. Saya mengasihi karena mereka telah memberikan sesuatu kepada saya. Saya mengasihi karena mereka tidak pernah berbuat jahat kepada saya. Kasih agape bukan kasih karena seperti itu. Tetapi kasih agape adalah kasih yang walaupun. Kasih yang walaupun. Walaupun saya disakiti, saya tetap akan mengasihi. Walaupun saya dikecewakan, tapi saya tetap akan mengasihi. Walaupun saya dibenci, saya tetap mengasihi. Walaupun saya tidak diterima, saya tetap akan mengasihi. Itulah kasih agape yang telah diteladankan oleh Tuhan. Kasih yang benar-benar sempurna dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan sudah dikasih Tuhan, memang pada prakteknya ini tidak mudah. Terutama kalau saat kita harus mengasihi seseorang yang menyakiti kita, jelas ini ya akan sulit ya. Mengasihi sulit. Meskipun ya, dan mengampuni adalah juga merupakan salah satu bentuk kasih tentunya. Walaupun tentunya memberikan meskipun perasaan kita tidak nyaman ya kalau kita mengasihi atau kita mengampuni orang yang pernah menyakiti, orang yang pernah mengecewakan, orang yang ya membenci kita, pastilah perasaan kita tidak nyaman. Perasaan kita pasti tidak nyaman. Tetapi kita harus mengampuni karena ini sebuah perintah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa karena perintah kita tidak ada hak. Kita tidak mempunyai hak untuk memilih hadir atau tidak, saya lakukan atau tidak, taat atau tidak. Karena ini perintah, kita tidak mempunyai hak untuk memilih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memang Tuhan Yesus ini menginginkan kepada kita untuk mengalahkan kedagingan. Salah satunya dengan senantiasa saling mengasihi dalam perkataan dan perbuatan. Berbuat baik kepada orang jahat, memberikan pertolongan pada orang yang menipu kita, yang membenci kita, memaafkan saudara yang memfitnah adalah beberapa contoh perbuatan kasih yang mudah diucapkan. Namun itu semua tidak mudah untuk dipraktekkan. Yang kadang-kadang sering-sering ketika disakiti, kita tidak mau minta maaf karena kita merasa, oh saya lebih pandai, saya lebih tua, saya lebih
ya mumpuni. Kenapa saya harus minta maaf? Dan tentunya Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Dan meskipun tidak mudah, saat kita mau taat kepada perintah Tuhan, kebebasan dan ketenangan di dalam jiwa tentulah akan kita dapatkan. Terlebih pada saat ini dalam situasi kondisi krisis. Karena pandemi sampai hari ini masih belum berakhir di tempat kita masing-masing. Tentu kita menyadari dan kita tahu dampak dari krisis ini, tentu banyak orang yang juga merindukan akan kasih, merindukan akan perhatian, merindukan akan pertolongan dan sebagainya dan sebagainya. Untuk itulah Tuhan memberikan waktu kepada kita, kesempatan kepada kita sebagai murid-murid Kristus, kita untuk melakukan perintah Tuhan tadi. Untuk apa? Untuk saling mengasihi. Untuk saling mengasihi. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu itu tidak mudah. Tetapi ketika kita memohon kemampuan dari Tuhan, pastilah tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita. Kita akan dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kehidupan kita sekalian. Dan Tuhan Yesus memberkati sabda firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan tanggapi firman Tuhan ini dengan bersama-sama. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat 353. Kidung Jemaat 353, kita pujikan bait yang pertama saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama-sama akan memanjatkan syafaat-syafaat kita. Oleh karena itu bersama-sama kita akan bersatu hati, kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus, kembali kami bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami terima dan kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah sukacita pada saat ini, kami juga teringat akan saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu yang sudah adi yuswa. Kiranya juga Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami, terkhusus yang anak-anak kami yang masih berada di bangku pendidikannya. Oleh karena itu kiranya juga Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka juga.
ketika anak-anak kami melakukan pembelajaran tatap muka juga Tuhan tutup bungkus erat dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga anak-anak kami senantiasa boleh mengalami kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami warga jemaat-Mu yang pada saat ini sedang merindukan pertolongan dan belas kasih Tuhan karena sakit penyakit yang dideritanya, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya juga Tuhan lawat mereka satu persatu. Tuhan kiranya jamah dengan tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah mereka saat ini boleh merasakan zaman kasih Tuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan, dipulihkan, bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa bagi pelayan-pelayan yang ada di jemaat-Mu, baik penatua, diaken, Bapak Pendeta, dan para komisi pokja, dan siapapun yang ikut ambil bagian terlibat di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan berkati rumah tangga perkawinan mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan, demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami, tim multimedia, song leader, organis. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kiranya juga Tuhan berkati bangsa dan negara kami, jauhkan dari mara bahaya dan bencana. Demikian juga para pemimpin bangsa, mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat daerah di mana kami tinggal. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan anugerahkan roh kebijaksanaan, roh hikmat dari surga, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kenegaraan itu dengan baik, sehingga pada akhirnya akan terwujud damai dan sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan dan TNI, Polri, relawan, Satgas. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas-tugas itu dengan baik, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan melalui tangan-tangan mereka yang telah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami terkhusus berdoa untuk saudara kami Bapak Adi Wahyono yang saat ini juga dirawat di rumah sakit. Kiranya juga Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah dengan tangan kasih kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan, dipulihkan, bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga di mana kami melaksanakan peribadatan belayat pada saat ini. Kami berdoa bagi keluarga besar Bapak Didi Yuswadi. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati semuanya, dan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala kuasa sakit penyakit. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Didi yang bekerja jauh dari tempat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati dimanapun mereka bekerja. Tuhan tetap menyertai mereka, Tuhan tetap melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami akan mengakhiri peribadatan kami, tentunya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati langkah perjalanan kami, tibakan kami sampai di rumah dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seluruh permohonan dan syukur kami, yang semuanya kami aturkan kehadirat-Mu hanya di dalam satu nama yang kudus, nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah berkenan mengajarkan kepada kami semua untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memohon berkat dari Tuhan, kita bersama-sama akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 332
kita pujikan bait yang pertama saja. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadah pada saat ini, kembali kita bersama-sama akan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita mohon berkat. Inilah Tuhan ibadah yang boleh kami bangun. Untuk selanjutnya dalam kami menjalankan kehidupan anugerah Tuhan, bersama-sama kami memohon kepadamu. Kiranya kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.